Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, sekarang kita simak videonya ya. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran ada IPS, menjelaskan jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi berdasarkan tempat tinggal. Bahasa Indonesia, menjelaskan amanat dan tokoh utama dalam teks fiksi. PPKN menjelaskan karakteristik individu dalam anggota keluarga sesuai gambar. Menjelaskan jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi berdasarkan tempat tinggal. Nah, jenis pekerjaan di perkotaan. Di perkotaan ini memiliki jumlah penduduk yang padat ya, sehingga banyak munculnya jenis pekerjaan perkantoran ya, seperti di kantor dan petugas keamanan ya. Karena pekerjaan yang di perkotaan ini banyaknya gedung-gedung ya. Jadi di situ lebih banyak kegiatan yang ada di dalam kantor ya. Nah, ada lagi jenis pekerjaan pedesaan. Nah, pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Nah, lingkungan asri ini lingkungan yang benar-benar banyak, masih ada pepohonan, udaranya segar, seperti itu ya. Nah, penduduk desa bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Penduduk yang tinggal di daratan tinggi umumnya bekerja sebagai petani atau ternak ya. Sedangkan yang tinggal di daerah pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Nah, jadi di pedesaan ini dia banyak memanfaatkan sumber daya alam ya. Ini ada peta provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini ada banyak yang terdapat tempat wisata ya, masyarakat yang di wilayah Kepulauan Seribu, penduduk Kepulauan Seribu di sini mereka bekerja sebagai pemandu wisata ya. Kemudian ada juga yang masyarakat di daerah Jakarta Barat. Nah, mereka ini kebanyakan sebagai karyawan dan pedagang. Kemudian ada di wilayah Jakarta Selatan, mereka bekerja sebagai guru karena terdapat banyak sekolah di sana ya. Kemudian di Jakarta Timur, di sini banyaknya pabrik, jadi di situ para pekerjanya banyak sebagai buruh ya. Kemudian ada banyaknya yang terdapat di perkantoran di Jakarta Pusat ya. Jadi di Jakarta Pusat ini banyaknya orang pegawai negeri sipil ya dan karyawan swasta. Negeri sipil ini pegawai pemerintah ya. Kemudian ada lagi di Jakarta Utara. Di sini banyaknya pekerjaan seperti nakoda dan nelayan karena di situ banyaknya pelabuhan dan pantai ya. Kemudian menjelaskan amanat dan tokoh utama dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah membaca keseluruhan teks fiksi ya, membaca dari awal hingga ada permasalahannya, kemudian akhirnya bagaimana penyelesaian masalahnya ya. Nah, di dalam teks ini terdapat juga tokoh-tokoh ya, ada yang memiliki watak yang berbeda-beda. Contoh ada watak yang positif seperti penyayang, rendah hati, suka menolong dan jujur. Untuk watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Nah, untuk yang negatif sebaiknya kita tidak menirukan ya. Yang positif bisa kita teladani, bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di sini ada potongan cerita pendek ya, teks fiksi ya. Miss Novi bacakan. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan.
Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Nah, mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya. Nah, di sini ya, tokoh utamanya ada ayam ya. Tokohnya di sini ada ayam dan rubah ya. Nah, ayam dan rubah ini dia rubahnya yang wataknya negatif ya, ayam yang positif. Nah, terus di sini tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Nah, tadi tokoh utamanya bisa juga kita sebut ayam ya, karena di sini tokoh utama memiliki peran sangat penting dalam jalannya cerita ya. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Nah, tokoh utama biasanya muncul di awal cerita, di tengah cerita, dan akhir cerita. Nah, tokoh utama di sini ada ayam ya, karena di awalnya ada ayam, dan terakhir di sini dia rubah mengambil telur ayam. Telurnya di sini mencari telurnya sampai dia dapat bisa menemukan. Nah, akhir cerita seperti itu. Ini ya karakteristik individu dalam anggota keluarga sesuai gambar. Nah, di sini ada foto keluarga ya. Di situ ada bibi, paman, ibu, ayah, kakak, adik, dan ada sepupu, ada kakek dan nenek ya. Nah, ciri fisik dapat dikenali dari jenis dan warna rambut ya. Jadi kita bisa menyebutkan ciri fisik itu dari warna rambut, warna kulit, bentuk mata, dan tinggi tubuh. Nah, selain ciri fisik, kamu dapat mengenali anggota keluarga dengan mengetahui kegemarannya, segala kesukaannya, hobinya ya. Misal ayah memiliki kegemaran memancing ikan, ibu kegemarannya memasak. Nah, jadi itu adalah ciri fisik. Tadi ada warna rambut, warna kulit, bentuk mata, dan tinggi tubuh. Dan selain ciri fisik juga kita dapat mengetahui kegemaran. Nah, yaitu kehobian atau kesenangan ya. Tugas mandiri kalian yang pertama, tuliskan 2 jenis pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi 2 jenis pekerjaan dan tempat tinggalnya di mana ya, lingkungan tempat tinggalnya di mana. Nah, ya, tuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita Asal Mula Danau Toba di buku tematik halaman 24 dan 25. Yang ketiga, tuliskan ciri fisik dan kegemaran, yaitu nama kalian, nah kemudian nama kakak atau adik kalian ya, ciri fisiknya apa, kegemarannya apa. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.